Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Aliansi Rakyat Menggugat, dan ini adalah konsolidasi kami yang pertama di awal tahun 2026. Kami hanya ingin memberitahukan bahwa kami masih berjuang. Jadi jangan pernah melihat pengkhianat, tapi lihatlah kami yang masih istiqomah di berjuang melawan kezaliman. Musuh kami tidak pernah berubah, yaitu Jokowi. Karena kami yakin apa yang kita alami sekarang adalah ulah dari Jokowi selama 10 tahun. Selama 10 tahun dia berkuasa. Jadi sekarang kami tetap berjuang, kami tetap fokus kepada apa yang kami perjuangkan, dan kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk Pak, tangkap Jokowi dan tolong diadili, Pak. Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi, Bapak perlu bukti apa lagi? Yakut kemarin sudah bilang bahwa semua aliran dana ada mengalir juga ke Solo. Kemudian Nadiem, kemudian banyak hal-hal, ya. Kemudian kebijakan Jokowi yang juga akhirnya menyebabkan kita krisis. Dan saya adalah salah satu rakyat Indonesia yang tidak terima. Saya belum pernah naik bus, tapi saya harus membayar bus melalui pajak yang tinggi. Jadi kalau saya tidak mau menyalahkan Bapak, karena semua ini terjadi pada saat Jokowi. Jadi tolong Bapak, kepada Bapak Prabowo yang sekarang berkuasa, tolong dengan kekuasaan Bapak, komando ada di tongkat Bapak. Jadi saya mewakili dari mak-mak yang merasa selama 10 tahun ini kita ini benar-benar terkena imbasnya pada saat Jokowi, yaitu suami di PHK, anak susah dapat kerja karena semua sudah diambil oleh TKA asing. Jadi sekali lagi Pak, ini adalah ungkapan hati saya, dan ini isi podcast ini yaitu mengenai cerita tentang pengkhianatan, ya kan, dan juga tekad 2026 ARM akan terus turun ke jalan, dan juga kita tetap melawan. Jadi sekali lagi ini kita serahkan kepada teman-teman kita, mungkin kepada Tita dulu. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita semua pada dengar ya, ada pengkhianat di barisan kita, di barisan oposisi. Artinya waktu sudah menunjukkan bahwa di mana keberadaan yang istiqomah dan yang tidak. Apapun bentuk alasan untuk merapat ke sana ataupun berdebat berkunjung ke sana, itu adalah suatu pembelaan dengan segala macam alasan. Kami meragukan itu, mohon maaf. Jadi kita harus ikhlasin, benar kata teman-teman, selamat jalan. Yang mau semua itu adalah kebebasan. Karena kami semua tidak ada yang bayar. Jadi mau berada di sana ataupun berada di sini itu adalah hak masing-masing. Cuman kita sebagai orang yang masih stay di sini tetap akan istiqomah berjuang sampai akhir. Sampai segalanya itu selesai. Bukan menjadi termul, ya nggak sih? Ya. Udah itu aja deh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Pak Prabowo, halo Pak Prabowo. Halo. Apa kabar Pak Prabowo? Baik. Tolong disampaikan betul, ini suara kami yang merasakan suatu yang sesak di dada dari hulu sampai hilir. Tolong benar-benar suara mak-mak kami bisa sampai di telinga Pak Prabowo. Ini sesuatu yang harus kami sampaikan. Kenapa kan begitu? Karena kalau sampai kan begitu, kalau sampai Pak Prabowo tidak mau melakukan suatu tindakan yang tegas, kan begitu, yang pasti Pak Prabowo akan tergilas. Betul. Kalau sudah tergilas, apa yang persis ditulis oleh Pak Prabowo akan terbukti. Iya. Kan itu, Indonesia akan goodbye. Iya. Indonesia akan selamat tinggal.
Dan ternyata apa yang ditulis oleh Pak Prabowo itu nanti malah akan yang memberi eksekusi kenyataan pada zamannya Pak Prabowo sendiri. Oke, untuk sementara seperti itu Pak Prabowo. Halo Pak Prabowo, tolong suara kami didengarkan. Makasih. Ya, yang kehancuran yang kita rasakan selama ini adalah akibat Jokowi. Jadi Jokowi efek. Untuk itu tolonglah selesaikan satu persatu Pak. Sudah terang benderang apa yang dilakukan tidak memihak kepada rakyat. Sekarang kami akan pengen tenang. Kami akan tetap berjuang Pak. Tapi kami akan tenang apabila yang satu ini bisa diproses secara hukum. Dibawalah Pak, ini jangan tebang pilih rakyat yang hanya nebang kayu untuk kehidupannya saja ditangkap. Tapi yang membuat kehancuran negara ini sampai sekarang tidak bisa tersentuh. Walaupun yang sudah jadi presiden sekarang adalah singa podium atau macannya Asia. Kita berharap Bapak bisa memproses dan kami akan tenang. Hanya itu saja permintaan kami. Tangkaplah Jokowi. Ya itu saja Pak. Kalau itu sudah Bapak laksanakan, kami akan bisa tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, Pak, ingat Pak, kita di sini Mama ARM hanya melanjutkan perjuangan pejuang-pejuang masa lalu, termasuk Bapak Soeharto yang berjuang melawan Belanda sampai merdeka. Masa kita mau dijajah lagi dengan oligarki? Kita hanya melanjutkan ARM di sini, melanjutkan perjuangan Bapak mertua Bapak Pak Soeharto yang telah berjuang melawan Belanda sampai sekarang. Itu aja Pak. Tolong ditangkap Jokowi sampai ke akar-akarnya dengan oligarki gitu ya. Ditangkap pasti aman Pak Prabowo sampai 26. Begitu aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat prihatin dan sangat sedih karena selama 10 tahun Indonesia dipimpin oleh Jokowi, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat. Salah satunya adalah PSN yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan PSN, banyak yang terbengkalai. Tolong diaudit satu, PSN, dana COVID harus diaudit juga, dana bansos harus diaudit juga, itu karena merugikan uang rakyat. Satu lagi, kejadian yang baru-baru ini terjadi di Sumatera, banjir bandang, gelondongan kayu yang menerjang rakyat, rumah-rumah rakyat, menghancurkan seluruh gedung yang ada di sana. Itu bukan karena kejadian alam. Itu adalah karena kejadian ulah manusia dan keserakahan manusia. Mereka memotong pohon yang sudah beratus-ratus tahun yang tumbuh di bumi Indonesia dengan seenak-enak perutnya, tanpa reboisasi kembali, tanpa memikirkan serapan air dalam hutan. Akibatnya warga Aceh, warga Medan, warga Sumatera Utara khususnya, warga Sumatera Barat mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Tangkap para pelaku kejahatan hutan, tangkap para pelaku yang memberi izin. Jangan biarkan mereka melenggang bebas, Pak. Bapak harus cinta rakyat, Pak. Jangan cinta oligarki. Oligarki itu kenapa besar kepala? Karena diberi red carpet oleh pejabat-pejabat yang ada selama ini. Mereka itu kalau tidak dikasih hati, tidak dikasih kebebasan, mereka akan susah bergerak. Tapi karena mereka dikasih hati, dikasih kebebasan, dikasih keleluasan untuk merampok negeri ini,
dan bergerak bersama para pengkhianat, maka hancurlah seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, merah putih harus di dada, Pak. Kami ini Garuda, bukan naga. Naga-naga itu hanya mencekram Garuda yang ada di sini. Kami bukan rasis, tapi selama ini itulah yang ada kita lihat di bumi Indonesia. Seluruh pantai yang ada di Indonesia sudah dipagari, sudah dibuat pagar bambu, sudah dibuat kelenteng-kelenteng, sudah dikuasai mereka. Sehingga rakyat pribumi tidak boleh masuk ke area itu. Tidak ada negara dalam negara itu, tidak boleh, Pak. Jangan biarkan negara ini hancur karena kebijakan yang salah, karena kebijakan Jokowi yang amburadul, karena kejahatan para pengkhianat dan perampok bangsa. Sekali lagi, tumbuhkan rasa kebangsaan, tumbuhkan rasa kejujuran, rasa empati terhadap rakyat yang terzolimi. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Aliansi Rakyat Menggugat. Kami ini sekumpulan orang-orang yang mewakili jutaan perasaan-perasaan warga negara di seluruh Indonesia yang hanya bisa memendam perasaan kekecewaan terhadap Republik ini. Satu pesan kami, semoga apa yang kami utarakan di siang hari ini bisa terdengar atau bisa tersampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kita tidak mau Republik ini menjadi Republik terbalik atau negeri dengan sejuta slogan, di mana segala sesuatunya itu kita bicara bahwa ada aturan. Dan negara kita adalah negara hukum, sebutannya mereka. Jadi saya nggak kepengen juga apa yang disebut dengan negara sejuta slogan itu bisa benar-benar terrealisasi. Jadi kami memohon kepada Bapak Presiden, tolong dibersihkan seluruh lembaga-lembaga yudikatif. Karena memang disitulah inti permasalahannya. Jika lembaga yudikatif sendiri itu bisa berperan sebagaimana mestinya, kemungkinan hal-hal terkecil tentang kejahatan itu akan bisa terselesaikan. Dan negara kita kembali menjadi negara yang makmur, baldatun toyabatun warobun gofur. Gitu aja dari kami, ARM. Terima kasih buat yang lain. Tapi jangan kemana-mana, Bu, biar tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Presidenku Prabowo, saya masih tetap ingat akan ucapan Bapak yang dahulu pernah Bapak katakan, saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Sampai saat ini Pak, Bapak yang timbul, kami rakyat yang tenggelam. Saya rasa itu cuma omon-omon Pak, karena setelah Bapak 1 tahun lebih jadi presiden, Bapak masih tetap teriak hidup Jokowi. Saya nggak habis pikir Pak. Bapak naik bukan sama Jokowi jadi presiden. Nggak mungkin saya harus diam terus Pak. 2026 adalah masa yang terakhir bagi Bapak. Andai Bapak tidak juga memperhatikan kami rakyat, jangan salahkan kami rakyat Pak. Adapun UU yang dibuat oleh pemerintah, yang disahkan oleh DPR, itu adalah untuk kesenangan Bapak dan DPR, bukan untuk rakyat Pak. Bukan. Sekali lagi kami tidak takuti oleh UU itu Pak. Tidak. Tetap kami akan berjuang sebagai rakyat yang peduli negeri ini. Kami tahu Pak, Bapak cuma sekedar angkat pagar laut. Kemudian kesininya seluruh Indonesia habis dipagari sama oligarki. Kami mohon Pak sekali lagi, timbul tenggelam bersama rakyat. Buktikan, jangan cuma sekedar omon-omon. Itu saja dari kami, kumpulan Aliansi Rakyat Menggugat. Benar-benar kami menggugat Bapak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbicara memohon pada Pak Prabowo ya, selaku presiden yang 2 kali pemilu saya mendukung dia. Ini salah satu contoh ya. Ini tanggal 21 ya, bulan Juni ya. Bulan Juni depan Bawaslu kami berdemo. Hari itu akhirnya saya kena peluru karet nyasar nih. Nah ini ya,
Kemudian ini di rumah Pak Prabowo ya, di depan rumah Prabowo. Saya dengan Pak Prabowo hari itu yang ada insiden berapa orang ditangkap. Ini bukti saya mendukung Pak Prabowo. Kemudian ini saya demo di MK mengawal Mbak Titi Soeharto ya, yang masih juga istri Pak Prabowo. Nah, pada kesempatan ini saya cuma berharap kembali kepada substansi ijazah. Saya pengen Pak Prabowo selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan menjadi wasit yang adil agar ijazah Jokowi ini sampai di persidangan tuntas. Karena saya punya analisa hukum bahwa ini akan berhenti. Contoh karena perpecahan yang terjadi itu ya. Karena apa sebabnya? Yang satu dimaafkan supaya tidak ada dua persidangan. Kalau dua persidangan itu terjadi antara klaster pertama dan klaster kedua terjadi, di situ akan terlihat ketidakkonsistenan Pak Jokowi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum. Ini analisa hukum saya. Nah, untuk itu saya berharap Pak Prabowo biarkan isu ijazah ini bergulir sampai di pengadilan dan tuntas agar masyarakat tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau Rasul yang salah, silahkan dihukum. Kalau Pak Jokowi yang salah, Pak Prabowo juga harus bersifat adil sebagai kepala negara, hukum juga. Itu aja, terima kasih. Harapan saya itu agar Pak Prabowo menyikapi fenomena ijazah palsu ini untuk bersifat adil sebagai juri yang adil gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelitian dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, bahwa 9 juta hektar lahan sawit tidak menyetorkan pajaknya ke negara, tapi setornya ke Jokowi. Nah, tolong ya, ini saya mengungkapkan salah satu dosa Jokowi nih. Tolong diselidikilah soal kemana larinya pajak ini untuk Pak Prabowo. Usutlah segera, tangkap dan adil Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pesan saya cuman Pak Prabowo kan ada buku yang paradoks Indonesia itu tuh. Kenapa nggak bisa dijalanin seperti isi buku itu kan ada ceritanya begitu. Seharusnya dijalanin gitu kan. Udah itu aja sih. Makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwasannya kami ini semua adalah pendukung Bapak waktu di 2019. Jadi saya berharap kepada Bapak agar tidak bertumpu kepada Jokowi, karena Jokowi adalah biang dari permasalahan di negeri ini, di mana kerusakan-kerusakan seperti pelanggaran HAM, kerusakan-kerusakan di segala bidang lah itu. Di Indonesia ini rusak oleh Jokowi. Untuk itu saya berharap kepada Bapak Prabowo agar menangkap Jokowi dan mengadili Jokowi dan memenjarakan Jokowi. Mengapa demikian? Karena Jokowi ini sudah berapa banyak mengangkat orang-orang yang tidak berkompeten dan menjadi pengurus di negeri ini. Seperti orang yang modalnya hanya menjilat-jilat, dia dijadikan menjadi komisaris. Itu merusak negara ini. Jadi saya berharap dan mengingatkan kepada Bapak, di mana pelanggaran HAM ketika sengketa Pilpres di 2019 itu banyak korban. Ketika Jokowi berkuasa, Jokowi menangkap para aktivis yang menolak kecurangan di 2019. Jadi saya ingatkan kepada Bapak agar permasalahan ini untuk diungkap kembali. Kalau tidak, saya akan terus bergerak dan terus bersuara mengejar siapa pelakunya, dan Bapak
yang ketika itu menjadi calon dari presiden itu, artinya Bapak juga harus ikut bertanggung jawab. Jadi saya ingin mengatakan bahwasannya saya orang tua dari Muhammad Harun Ar-Rasyid yang ketika itu anak saya umur 15 tahun, yang memang betul dia tidak mempunyai hak untuk berpolitik, tapi ayahnya adalah seorang pendukung Bapak. Untuk itu saya hanya itu yang ingin saya ingatkan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada terhormat Bapak Presiden Prabowo, tolong Bapak jangan omon-omon, jangan diem. Selama saya di 2029 dukung Bapak, 2019 mendukung Bapak sampai mati-matian. Kenapa Bapak sekarang diem dan omon-omon, nggak ada pergerakan? Ini udah hampir 2 tahun Bapak jabat sebagai presiden. Kenapa kayak Silvershare, kayak KM50, kayak kasus 2021-22 Kanjuruhan, nggak ada yang tuntas? Bapak harus benar-benar berani menangkap si Jokowi, karena si Jokowi itu udah pembunuh dan penjahat di Indonesia. Sekali lagi, Bapak Prabowo, Bapak jangan omon-omon dan jangan diem. Negara ini udah hampir dikuasai sama asing-asing dan pengkhianat Yahudi pesek. Sekali lagi, tolong Pak ya, Bapak harus berani bertindak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ARM hanya ingin meminta dan minta izin kepada Pak Prabowo. Izinkan kami emak-emak ini berdemo. Izinkan kami emak-emak ini bersuara. Karena di sebelah Bapak banyak pengkhianat. Izinkan kami Pak terus di jalan, terus bersuara. Jangan kami dijerat dengan KUHP yang sekarang ini disahkan. Izinkan kami Pak bersuara. Hanya itu harapan mama, hanya itu suara mama. Saya minta kepada Pak Prabowo saat ini juga. Oke Pak, terima kasih. Saya mohon Bapak menanggapin podcast emak-emak saat ini. Makasih. Jadi ayo closing. Ya. Jadi bisa dibilang Jokowi ini adalah rejim berdarah. Karena di dalam pada saat kekuasaan Jokowi banyak sekali yang jatuh korban. Jadi benar. Ayo Pak, tidak ada alasan untuk Pak Prabowo untuk diam atau Jokowi adalah orang yang tidak bersalah. Bukan, dia adalah tangannya berlumuran darah dan darah itu adalah darah bangsa Indonesia. Kami untuk mengawali 2026 tetap akan bergerak dan bergerak pertama kali kita akan geruduk Istana Wakil Presiden Gibran. Jadi untuk tanggalnya nanti kita akan beritahu, tapi yang jelas Istana Wakil Presiden adalah tujuan kami. Kenapa? Kami sebagai ibu-ibu kami tidak ingin kami ini ijazah yang terduga palsu punya Jokowi itu aja sampai berapa tahun ini? Udah berapa ya? 4 tahun tidak selesai. Artinya kami tidak mau dong hal yang sama terjadi lagi. Jadi boleh dong kalau kami ke sana sebagai emak-emak, karena jangan dianggap enteng masalah ijazah ini, karena ini terkait dengan kualitas pendidikan Indonesia di mata dunia. Jadi sekali lagi, untuk aksi pembukaan kita akan aksi di mana? Di Istana. Ya, Merdeka. Jadi ya. Jadi tentu oke, jadi tunggu tanggal mainnya. Kita akan buat kejutan. Sekali lagi, ARM melawan. ARM melawan. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.